Oh man, it's special people chance. Oh man, the life of living strange. Where we were getting high. Sometimes lying on the wall, closer than a cannonball. Where we were getting high. Someday you will find me coming in the landslide. There's a sound supernova in the sky. Someday you will find me coming in the landslide. There's a sound supernova in the sky. The down and eyes are wide. The dreamer dreams and never die. With the hill wind from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we getting high. Somewhere you will find me coming in the landslide. In the sound supernova in the sky. Someday you will find me coming in the landslide. In the sound supernova. People believe that they're gonna get away from the summer. Yeah. But you and I live and die. The world is spinning around. We don't know why. Nobody knows it's gonna be. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Whoa, stand by me. Nobody knows. Oh, nobody knows the way it's gonna be. Oke, malam ini kita dalam acara ngobrol santai di angkringan kopi kita malam minggu bersama teman-teman yang ada hadir di sini. Mana suaranya? Teman-teman atau pemateri-pemateri panelis dari berbagai bidang, expert masing-masing bidang pastinya. Terima kasih sudah hadir di sini, para panelis sudah mau datang. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Ini di sini saya perkenalkan yang pertama, panelis pertama yaitu dari Mas Tony. Beliau ini merupakan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek. Dia nanti di bidang destinasi wisata. Dan di sini juga ada hadir Mbak Bella dari penggiat event industri kreatif. Selamat malam, Mbak. Dari bidang seni budaya. Selamat malam, Mas Serta. Dan ini Mas Saga yang terakhir dari bidang wisata minat khusus. Oke. Untuk malam ini ngobrol santai kita bertemakan tentang Trenggalek. Ini membahas terkait dengan tetap yang saat ini kita alami, yaitu pandemi COVID-19 merupakan suatu masuk dalam pandemi bencana global, dan sehingga ini berdampak pada sektor lini ekonomi pariwisata, khususnya pariwisata yang sangat hari ini
eh, terhenti gitu. Namun setelah ini, pasca ini, adanya normalisasi dengan adanya kelonggaran yaitu new normal namanya, konsep new normal ini. Nah, ini bagaimana kita menanggapi terkait dengan bidang masing-masing itu sendiri. Apakah kita ini masih ada harapan untuk bisa bangkit bersama-sama pastinya? Ya pasti teman-teman nanti yang sesuai bidangnya nanti bisa menjelaskan. Ya mungkin yang pertama saya ke Mas Tony dulu ya, mungkin ya Mas Tony ya. Mas Tony, di bidang dari perwakilan Dinas Pariwisata untuk Trenggalek khususnya, ini kemarin ada sekitar 22 destinasi wisata yang rencananya diajukan, tapi 14 yang lolos itu Mas. Nah, untuk terkait ini trail mungkin new normal itu sendiri. Nah, ini dan itu pun yang saya garis bawahi adalah dibuka tapi untuk lokal kan seperti itu. Nah, ini tanggapan Mas Tony sendiri itu bagaimana sih? Maksudnya saya ini parameternya apa sih untuk lolos enggaknya ini gitu loh. Soalnya kan dari beberapa destinasi ini merasa waduh kok saya nggak diloloskan nih gitu loh. Yang ini diloloskan. Kan ini setidaknya nanti membuat sebuah asumsi atau persepsi bahwasanya oh ini adanya bukan perbedaan tapi nanti suatu asumsi lain bagi masyarakat adanya ketidaksamaan gitu loh atau apa gimana ya mungkin bisa dijelaskan Mas. Terima kasih Mas Aziz atas waktunya. Saya lepas soalnya nggak nyaman juga kalau ngomong langsung pakai masker begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ke teman-teman angkringan kopi kita yang sudah bikin acara kayak gini ya. Jadi ini saya pikir bagus untuk ajang silaturahmi sekaligus juga ajang sharing dan pembelajaran juga untuk masyarakat atas isu-isu yang sedang dari masyarakat kita. Kalau tadi Mas Aziz mengawali pembukaannya terkait dengan new normal, ya, new normal life atau kehidupan dengan tatanan yang baru gitu. Saya barangkali dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek harus menyampaikan terkait dengan pariwisata new normal saja itu. Kemudian terkait dengan pembukaan destinasi wisata ini memang sudah kami lakukan atas arahan dan petunjuk dari Pak Bupati. Juli kemarin di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek ada 14 destinasi dan sampai tanggal 31 Agustus itu dibuka untuk wisatawan lokal. Artinya lokal itu jangan diartikan lokal nasional ya, tapi maksudnya lokal itu ya Kabupaten Trenggalek. Mungkin saya perlu cerita sedikit dulu sebelum ke arah sana ya, dari juga terkait dengan yang ditanyakan Mas Aziz. Kriteria dan parameternya apa pada saat kami menentukan hanya 14 itu dari 22 destinasi yang mengajukan. Jadi kami sebenarnya proses untuk persiapan menuju pariwisata new normal itu sudah kami lakukan dari mulai bulan April ya. Dari kita mulai pertama itu mempelajari referensi-referensi arahan-arahan dari pusat maupun ke provinsi terkait dengan protokol pembukaan destinasi wisata. Kemudian kita juga merumuskan SOP, kemudian kita survei ke lapangan untuk mensosialisasikan persiapannya, kemudian memberi kesempatan ke destinasi untuk mempersiapkan apa yang kami sampaikan, sampai akhirnya dilakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan implementasi new normal pariwisata ini. Nah, dalam proses ini kami tentu saja juga selalu menggandeng Satgas penanganan COVID tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke Satgas desa gitu. Artinya apa? Bahwasanya ini kan tujuannya untuk memulihkan sektor ekonomi dari wisata gitu ya. Ekonomi dari wisata harus sudah dikaitkan dengan pandemi COVID-19, sehingga tentu saja pembukaan destinasi wisata itu harus mengedepankan protokol COVID-19. Nah, dari hasil persiapan, kemudian juga kami sudah melaksanakan verifikasi atas permohonan pembukaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kami mempersyaratkan ada beberapa hal. Yang pertama kesiapan peralatan, kemudian yang kedua kesiapan SDM, ketiga konsep physical distancing dan yang lain, pendukung yang lain. Kesiapan peralatan tentu saja kaitannya dengan
alat-alat ataupun perlengkapan yang mendukung protokol COVID-19 seperti APD, kemudian ada alat semprot desinfektan, kemudian juga ada alat pengeras suara untuk menyampaikan himbauan, media-media informasi dan seterusnya. Kemudian yang untuk dari aspek SDM ini kaitannya dengan petugas atau pengelola destinasi wisata sendiri. Jadi harus ada petugas-petugas yang memang diberikan tanggung jawab untuk dari mulai mengarahkan pengunjung untuk cuci tangan, kemudian untuk jaga jarak, untuk melakukan kebersihan, sterilisasi menggunakan desinfektan dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah konsep physical distancing. Ini lebih ke arah penataan kawasan wisata sendiri, dari mulai pengaturan parkir, kemudian penataan peralatan-peralatan yang terkait dengan protokol COVID-19, pemberian tanda jaga jarak dan seterusnya. Nah, ini kami juga verifikasi di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah pendukung yang lain. Pendukung yang lain apa? Di era pariwisata new normal ini sebenarnya kan kita menuju pariwisata yang sebenarnya harus cashless ya, cashless. Jadi Pak Bupati menyebutnya ini on demand tourism. Jadi bisa melalui pemesanan online, kemudian juga nanti pembayarannya juga online. Jadi sampai di lokasi wisata diharapkan sudah tidak ada lagi transaksi yang menggunakan alat untuk saling ada kontak fisik. Jadi kita sebisa mungkin menghindari itu. Tapi tentu saja untuk di Kabupaten Trenggalek kita baru menuju ke arah sana. Jadi baru ada beberapa yang sudah menerapkan itu. Jadi kita sebisa mungkin nanti akan ke sana gitu. Makanya kami di dinas sekarang juga sedang mempersiapkan pirantinya, mulai dari pembuatan media aplikasi yang nanti bisa menjadi terintegrasi antara destinasi, travel agent, kemudian juga ada homestay, restoran dan seterusnya untuk menjadi satu pintu, sehingga pengunjung itu dimudahkan. Kalau mau ke Trenggalek pengennya ya buka satu aplikasi sudah bisa pesan semua gitu, dan itu sudah saling terhubung dari pihak-pihak yang pelaku usahanya gitu. Jadi tidak jalan sendiri seperti yang dulu. Jadi mereka datang itu sudah langsung dilayani untuk menikmati aktivitas atau atraksi wisata di destinasi masing-masing. Nah, jadi intinya kami memang pengen menerapkan pariwisata new normal ini dengan tertib sehingga kita terhindar dari penyebaran yang lebih luas di Trenggalek. Demikian juga dengan konsep pembatasan pengunjung. Tadi juga lupa kami sampaikan bahwasanya sekarang kan sudah ada pembatasan pengunjung tidak hanya di pariwisata tapi juga di pasar, di toko-toko modern dan seterusnya harus dibatasi 50%. Ini juga kami coba terapkan, meskipun dalam pelaksanaannya juga akan terus kami evaluasi mekanismenya seperti apa. Karena setelah 1 bulan dibuka ini kami pelajari karakteristik dari pengunjung, perilaku pengunjung itu memang mereka ini saat ini sedang euforia gitu, karena setelah lockdown selama berbulan-bulan, sehingga ketika destinasi itu dibuka mereka sudah langsung cenderung datang lagi berkunjung ke tempat-tempat wisata, meskipun ya memang secara jumlah masih belum balik seperti sebelum pandemi ya, tapi mereka kelihatan semangat berwisatanya itu sudah sangat tinggi sekarang. Mungkin itu dulu Mas Asis. Oke, terima kasih buat Mas Tony. Iya, Mas Tony, ini melanjutkan yang tadi. Apa sih program dari recovery dari Dinas Pariwisata Terpurut bidang destinasi itu sendiri? Itu program apa sih? Setidaknya ini teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman komunitas nih. Setidaknya adalah orang-orang yang kreator-kreator, teman-teman kreator semuanya di bidang expertnya masing-masing. Sekiranya dari pariwisata program apa sih setidaknya nanti ada, oh iya ini ada peluang atau harapan di sini nih gitu. Mungkin apa nih sekiranya bisa disonding ke teman-teman yang hadir di sini. Oke, terkait dengan rencana kami ke depan, sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kami jadi berpikir bahwa ini sebuah momentum untuk memaksa kita untuk merubah paradigma pariwisata ya di Kabupaten Trenggalek, yang barangkali dulunya lebih sebagian besar mungkin hampir semua itu mengutamakan wisata massal atau mass tourism. Nah sekarang ini mau nggak mau dengan kondisi dengan adanya physical distancing, dengan adanya pembatasan pengunjung, kita memang mulai harus bergeser ke arah wisata minat khusus. Dengan kami di setiap destinasi itu harus punya yang namanya paket wisata yang melibatkan seluruh pelaku wisata, dari mulai agen wisata, kemudian penyedia akomodasi,
konsumsi, kemudian homestay dan seterusnya. Nah, artinya apa? Bahwasanya mungkin ini kalau tidak dimulai sekarang ya kapan lagi gitu kan? Sehingga konsep cashless dalam pelaksanaan atau apa istilahnya aktivitas wisata itu bisa betul-betul bisa terwujud di Trenggalek gitu. Barangkali yang sudah kami bisa contohkan, misalkan desa wisata Durensari. Sebenarnya dari sisi pemasaran wisata mereka itu sudah new normal duluan gitu, karena mereka sudah di lapangan, sudah tinggal melayani pengunjung aja, tidak ada pembayaran. Nah, meskipun saat ini mungkin hanya lewat Instagram, hanya lewat WA gitu kan, untuk pemesanan, pembayaran. Tapi ini mencontohkan sebuah integrasi konsep yang menurut saya patut dicontoh oleh destinasi wisata yang lain. Kami teman-teman pelaku wisata untuk ayolah kita terus berkonsolidasi gitu, betul-betul mewujudkan paket wisata di setiap destinasi itu bisa terwujud sehingga bisa melihatkan ekonomi lagi di sektor pariwisata, tetapi tentu saja dengan tetap menjaga keamanan dan kesehatan bagi para pengunjung, juga kenyamanan. Karena begini, pandemi COVID-19 ini ketika kami di masa lockdown dulu ya, pembatasan dan penutupan destinasi wisata, saya pikir ini kesempatan bagi bumi untuk menyembuhkan diri ya, karena tekanan ini kan selama ini sangat besar terhadap destinasi wisata kita. Dan kami melihat bahwasannya tidak ada hubungan yang linier antara tekanan atau banyaknya kunjungan wisata ke dalam sebuah destinasi di Trenggalek ini berdasarkan daya dukung, daya tampungnya. Karena kita masih banyak berbasis minat. Ada tempat wisata yang lingkup luasnya itu sempit gitu, ruang lingkupnya itu sempit, tetapi sangat diminati, misalkan Karanggungso. Sedangkan di tempat-tempat lain itu yang lokasinya itu sebenarnya luas, potensinya itu besar, malah sepi. Nah, ini barangkali yang bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi juga gitu kan, untuk menyebar atau memecah konsentrasi pengunjung nantinya. Nah, nanti barangkali teman-teman pelaku travel atau jasa wisata yang lain bisa kemudian kita berdiskusi bareng-bareng supaya ayolah bagaimana nih caranya membagi kunjungan ini supaya juga bisa lebih rata, artinya nanti akan bisa mengatur physical distancing itu bisa lebih tertib, dan selain itu juga membangkitkan ekonomi bagi pelaku wisata yang sekarang ini masih relatif sepi gitu kan. Dan ini kami juga di dinas perlu banyak masukan. Makanya kemarin waktu ada diskusi terkait dengan Trenggalek Creative Network, kami membuka seluas-luasnya dengan adanya pariwisata new normal ini, ayo kita mulai untuk berkolaborasi gitu. Itu Mas Aziz. Oke, terima kasih buat Mas Tony dari bidang Dinas Pariwisata atas penjelasannya. Dan ini mungkin buat teman-teman yang lain, mungkin saya kita tanya secara global aja. Ya mungkin dalam sejarah pemuda ini adalah sebuah agen perubahan kan gitu. Nah, ketika ada sebuah paradigma perubahan adanya new normal itu sendiri, ya mungkin dengan kita sebagai anak muda yang expert di bidang masing-masing, mungkin saat ini apa sih yang bisa kita lakukan? Setidaknya kalian tuh sudah berbuat apa ini untuk selama pandemi ini kan gitu. Ya mungkin dari teman Mbak Bella atau siapa gitu, monggo duluan, atau Mas Septa dari bidang, atau Mas Agam minat khusus. Oke, Mas Agam dulu mungkin. Oke, terima kasih Mas Ajis, terima kasih Mas Tony. Di sini kan saya perwakilan teman-teman penggiat ini ya, wisata minat khusus nih di Trenggalek. Karena pada basicnya karena kita melihat kondisi sebelum ataupun sesudah pandemik, sebenarnya potensi kita itu di physical distancing malah Mas. Nah, iya kan? Karena ya mungkin beberapa itu tadi yang sudah disampaikan Mas Tony, kita harus memecah konsentrasi massa di salah satu destinasi. Nah, di sini kita dari wisata minat khusus itu kita lebih ke ini ya, adrenalin entusiasme. Jadi kita penggiat adrenalin, salah satunya itu panjat tebing, terus sama hanging camp. Jadi kita camping tapi di tebing, terus juga
ada beberapa lokasi titik yang itu sangat keren untuk wisata camping. Nah, untuk saat ini yang sudah kita lakukan adalah mempersiapkan itu semua dengan nanti menunggu kesempatan kalau sudah diizinkan secara protokol kesehatan kita akan memulai. Mas Tony terus. Dan sebenarnya kita juga akan mempersiapkan beberapa dari wisata minat khusus. Nanti mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi lah untuk ini semua. Ya mungkin seperti itu bisa disambung oleh Mbak Bella yang punya banyak event ini. Iya. Jadi ngomong banyak event ini kayak semacam tamparan gitu ya kalau di masa pandemi ini. Banyak event Karena sekali. ini mungkin teman-teman yang nonton ini para pelaku event tuh pasti kayak bergejolak hatinya. Kapan aku bisa event lagi gitu kan? Tapi kebetulan sedikit share juga. Kemarin sekitar tanggal 29 Juli kami dan teman-teman mencoba membuat virtual event, virtual fashion show kerjasama dengan salah satu kafe di Trenggalek. Itu karena masih masa pandemi dan belum ada memang surat resmi dari Bupati terkait resminya. Oh iya boleh event, itu akhirnya membuat semacam apa ya, di masyarakat itu semacam takut sendiri karena yang namanya event itu pasti akan mengumpulkan massa, pasti akan mengumpulkan orang. Kalau misalkan event berdua itu namanya kencan, itu bukan event itu kan. Jadi itu menjadi sebuah PR gitu ketika sama teman-teman membuat acara. Nah awalnya sebenarnya bukan nawa itu bikin event di tengah pandemi lillahi ta'ala, bukan awalnya. Tapi awalnya itu ketika kami curhat, cerita-cerita sama teman-teman perajin batik, Mbak sampean kok enggak tahu gupuy aku maneh toh Mbak, kok enggak ada event lagi. Ya apa bikin event, pandemi loh Bu, belum ada surat resmi dan lain-lain. Ya virtual gitu loh Mbak. Soalnya aku wes enggak pernah ikut bazar, pameran, mumpung masa pandemi aku bisa mempersiapkan untuk promosi, entah bajuku kok foto lah Mbak atau bikin apalah Mbak. Hanya dari omongan seperti itu. Oke, gimana ya kalau misalkan bikin virtual fashion show waktu itu? Nah, karena melibatkan beberapa UMKM, mungkin sekalian ngejalin dengan komunitas. Akhirnya ada beberapa komunitas yang gabung, dan di situ saya ngelobi Cafe Veteran 44 dan di ACC. Nah, waktu persiapan menjelang hari H, sebenarnya saya tidak membuat video yang ayo ramaikan, tidak sama sekali. Karena saya tahu ini, dan juga eventnya off air, jadi tidak langsung on air, orang bisa lihat on the spot tuh enggak, kami menyesuaikan juga. Nah, karena mungkin ada selentingan-selentingan orang, ini mau ada event sini, akhirnya membuat orang di sekitar kafe veteran itu menjadi ketakutan, termasuk Pak Lurahnya. Luar biasa sekali. Akhirnya Pak Lurahnya kontak dengan pihak kafe. Mau ada rame-rame toh Pak, kok tidak ada laporan, kok tidak ada surat, bla bla bla. Itu semacam menjadi kayak, biasanya saya kalau mau bikin event, apalagi komunitas ya, ini kan kayak ibarat hanya komunitas tanpa ada unsur profit gitu loh. Itu ya biasa saja, tapi karena pandemi ini akhirnya mungkin saya belum terlalu tahu protokol apa yang harus saya lakukan sebelum mengadakan sebuah event. Nah, di situ akhirnya kami audiensi ke Pak Lurah, dibicarain bla bla bla, ya pastilah kalau ibaratnya sudah mendengar dari pihak 3 ke 4 itu pasti sudah ada bumbunya obrolannya itu. Dari event yang mungkin B aja, tapi ketika sudah ada bumbu dari pihak-pihak yang lain, akhirnya kayak semacam ini tuh akan mengundang Via Valen mungkin ya bayangannya ya, mengundang Krisdayanti, jadi rame gitu, padahal tuh enggak. Padahal kita sampaikan dan akhirnya oh ya Mbak, langsung disampaikan ini ya Mbak, enggak boleh melibatkan orang-orang dari zona merah, jumlahnya maksimal kalau order 30 bla bla, langsung itu disampaikan. Nah mungkin kalau memang sudah ada batasan yang jelas dan sebenarnya boleh tapi tadi dengan syarat tertentu, kenapa kok tidak disampaikan ke teman-teman pelaku event, atau mungkin belum siap, atau mungkin sekarang masih digodok kebijakannya, saya juga masih belum paham. Nah dari situ kita belum launching untuk hasil editing videonya karena masih off air, tapi kita sudah kasih spoilernya. Nah untuk teman-teman perajin batik dan pengusaha di industri fashion yang ngelirik, itu akhirnya loh Mbak kok aku tidak diajak, bajuku po Mbak, ini fotoan dan lain-lain. Ternyata kan masyarakat ini juga merindukan adanya keguguhan drama berevent ria ini sebenarnya. Kita dari bulan apa ya, Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus gitu kan. Mereka rindu dengan segera nubruk gedoknya persiapan event gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Karena memang sekarang trennya untuk orang jualan baju atau hijab atau apapun yang di bidang fashion, semuanya trennya adalah divirtualkan, di virtual fashion show kan. Mau celemek, mau bantal, mau kasur atau apa, pokoknya semua divirtualkan. Nah, di Trenggalek ini kebetulan kalau saya sharing dengan teman-teman pelaku di industri fashion, mereka masih belum semelek itu dengan industri. Kalau misalkan kita tengok ke Surabaya,
oh para pemilik butik atau all shop sudah para mandiri, mereka kayak mau nge-live sendiri, make up sendiri, apa virtual fashion show itu mereka sudah bisa. Tapi ada di teman-teman perajin kita tuh yang masih belum siap untuk itu. Nah, perannya anak muda di situ. Kamu bisa support apa? Ini contohnya kan teman-teman keren kan udah nyiapin live streaming seperti ini. Yang mungkin orang-orang yang sekarang lagi nonton belum siap dan belum mampu dengan perlengkapan IT ini. Nah, kenapa kok nggak kita kolaborasi aja? Tapi ya tetap patuh dengan protokol kesehatan. Tapi ya mungkin karena masih kayak takut-takut, jadi orang-orang mending ya udah deh di rumah aja dulu, masih belum ngapa-ngapain gitu. Meskipun kemarin para pelaku sorterap ya, kalau nggak salah saya lihat di Pendopo sudah bikin simulasi. Bahkan kalau kita nengok ke Surabaya sudah ada demo pelaku event ya, sampai ada yang barongan di kantor wali kota dan lain-lain itu. Nah ini kan tapi di Trenggalek kan masa nunggu demo dulu baru dikeluarin suratnya sih. Maksudnya kalau misalkan bisa sebelum-sebelumnya dicari jalan tengah lah supaya bagaimana industri kreatif di Trenggalek itu tetap berjalan. Karena industri kreatif itu kita nggak cuma bicara, oh aku pokoknya pengen jeder, enggak, tapi gimana kebermanfaatnya ke teman-teman yang di sekitar, entah ke pelaku pengusaha A sampai Z. Seperti itu sih Mas. Oke, makasih Mbak Bella. Monggo Mas Septa dijelaskan terkait dengan expertnya di bidang seni budaya ya, monggo. Oke, matur suwun. Jadi apa ya, kalau bicara soal budaya di masa pandemi, justru pandemi ini adalah sebuah budaya. Yang lucu nih ngono. Jadi pandemi dengan beberapa waktu ini akhirnya itu menciptakan budaya sendiri. Aku mikir wah, penciptaan budaya baru dengan cara berbeda ini. Jadi ada stimulus untuk menciptakan budaya baru untuk hidup lebih higienis dan sebagainya. Itu juga menarik. Kalau dulu orang Jawa itu selalu menyiapkan pancuran depan rumah dan sebagainya, ternyata kita bisa merecall itu dengan adanya pandemi ini. Sekarang kita lihat di berbagai jalan tuh pada menyiapkan itu semua. Wah, ini menarik banget ini balik zaman biar ini mau diganti kending loh, apa yuk kira-kira. Cuma ada satu lagi, itu dulu kalau orang dulu itu pasang pasti di depan itu ada kendi untuk orang minum. Apakah nanti, aku malah bayang nih, apa kita akan kembali ke masa tempo dulu, waduh numpak peda, budaya juga. Apakah setelah peda ini akan naik jaran kan ya raro kan. Trennya wis entek ngono. Iki aku mikir ya budayane maling ini, tapi enggak apa-apa juga. Terus kemudian dari budaya itu kalau kita fokusnya ke kesenian, itu juga ada sesuatu yang menarik bahwa benar orang-orang seni itu mereka pasti kayak gini kudu piye lho Mas, iki piye ngono iki oleh mam kok ngendi apa ya kon ngeduki pasir terus ngono. Ya ngel kalau memang punya kemampuannya memang di bidang seni bagaimana? Nggak ada kegiatan lain yang bisa menghasilkan itu. Akhirnya tetap jadi polemik juga di bawah itu. Nah, kemarin untungnya ada bantuan juga dari pemerintah untuk memberikan bantuan. Jadi ya istilahnya yang paling terdampak adalah seniman dan tidak iso tanggapan, ya wis gantine masih ora akeh muga-muga iso bantu kan ngono. Kurang ngono. Senimane oke, sing pengen delok piye kan. Kok jaranan wis, misalnya contoh kecilnya jaranan. Sing grup jaranan seiso obah-obah ya apa karo sambilan-sambilan sing pengen dadi lho. Ki lek lali carane dadi piye ngono. Ya aneh juga ngono. Kapan ada jaranan iki? Sedangkan mengumpulkan massa kan nggak boleh. Ini nanti ada semacam event kalau nggak salah namanya jaranan virtual ini juga pertanyaan juga iki formatif apakah jadi online apa piye? Iki lucu iki. Anda tinggal dewe, gambui sapa lagi, gambui online, budaya baru lagi. Gitu. Ya itu, kalian ngomong nih budaya memang kita skupnya luas banget, termasuk budaya melek teknologi memang dipaksa mulai hari ini, keren. Saya bapak-bapak, ibu-ibu, lembian sinetron sinetron menang. Saya podo pisah bapak karo ibu, mbak-mbak gue lanang wedok, sing putri ngarep TV nonton Kanjeng Dosa. Ya toh, sing bapak-bapak tumbas paketan yang kamar murep nonton Seno Nugroho. Nyata gue. Jadi orang itu dipaksa bicaranya streaming delok iki lagi golek piye. Itu belum lagi kalau
termasuk belanja online itu tadi. Daripada keluar online lah. Tumbas, moro-moro teko lah iki. Ya budaya-budaya memang akhirnya penjemputan 4.0 secara nggak langsung akhirnya digitalisasi mulai muncul di era ini. Kalau saya boleh melihat fenomena-fenomena kesenian di era new normal ini sebenarnya juga semacam persiapan juga kalau bumi sedang memulihkan dirinya sendiri, ini kesenian juga seperti itu. Akhirnya orang berpikir, sepenting apakah kesenian itu? Ketika seni ini hilang, seni ini tidak lagi dimunculkan, sing kurang nggak sih? Oh, ternyata ngomongnya rasa. Kok kurang, nonton wayang rasanya kok aneh. Nonton wayang yang streaming YouTube kok kurang. Akhirnya orang akan mulai kembali menyadari bahwa kehadiran seni, kehadiran pertunjukan, kehadiran kegiatan budaya itu juga sesuatu yang penting. Tuh, pasti ada hikmahnya. Akhirnya wong-wong yang iso legowo, alhamdulillah, ya ana sing innalillah barang. Pasti ada hikmahnya. Itu dari. Oke, terima kasih buat para panelis atau narasumber. Kita beri aplaus dulu buat mereka semua yang luar biasa malam ini hadir dan menjelaskan tadi prolog dari tentang Trenggalek New Normal Movement. Dan acara ngobrol santai ini atau ngobros ini diselenggarakan oleh teman-teman kru dari angkringan kopi kita dan terima kasih juga untuk teman-teman Willis Pro serta Zen, sabun Zen dan hand sanitizer, produk hand sanitizer. Dan Anda bisa lihat live streamingnya di IG Mesa Production, angkringan kopi kita, dan Willis Pro di channel YouTube. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana, kita lanjut setelah ini. Kita saksikan dulu lagu berikut ini. Terima kasih Mas Ajis. Yuk. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Angin tetap berembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang melayang pada kisah kita, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi.
antara kita. Di malam yang dingin dan gelap sepi, padaku melayang pada kisah kita. Oh, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggalan mimpi takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah di kopi kita takkan terlupakan. Oke, terima kasih buat Mas Aldi dan Mas Hendro yang hari ini ngisi acara dan menghibur kita semuanya. Oke, kembali lagi bareng saya Mas Aziz. Kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai, ngobros di tema Trenggalek New Normal Movement dengan narasumber tadi yang kita session pertama, kita sharing session pertama kita bahas. Ini selanjutnya kita balik lagi buat teman-teman semua di sini. Oh iya Mas, ini kan di angkringan kan ya kita ya? Iya. Nah ini kan mereka bertiga udah bawa wedang sendiri. Oh iya. Saya Mas, ini Mas, belum oh boleh iya. pesen kopi. Monggo monggo silakan. Mau Oh, pesen iya. apa Mas? Dingin, Kopi panas? aja, Oh, kopi aja. kopi Oke, aja. hitam Mas Iya. atau susu? Hitam. Oh iya, kopi hitam Mas satu. Nggih. Iya. Angkringan kan identik. Cuma Mungkin di ada yang sini lain? loh. Mungkin Cuma apa? di sini loh, keren loh ya. Narasumbernya langsung bisa live pesan kopi. Loh, luar iya, Iya, biasa bisa loh cuma ya. di sini, Ya Mbak. hanya Ha-ha. di sini. Di sini kan tempatnya orang Iya, betul Kalau masalah betul iya. masalah ya. Atau yang lain monggo yang mau pesen di sini ada nasi bakar, monggo. Menunya sangat luar biasa. Monggo mungkin apa menulisnya di teman-teman angkringan kopi kita bisa di Kuwi cocok hadirkan kuwi. di sini. Pesen maman ya toh, Iya. akhirnya mukbang iku. Ya setidaknya ya ini terima kasih Mas Aldi. Ya setidaknya eh hari malam ini kita punya semangat yang sama, spirit yang sama. Ya sempat seperti itu kegiatan ini setidaknya berawal dari ngumpul-ngumpulnya teman-teman yang ada di Trenggalek. Kita ini selama pandemi ya saat ini ya kayak mati suri gitu. Hidup segan mati tak mau gitu. Bahkan kita harus banting setir gitu. Termasuk saya juga pelaku wisata di sini tidak bisa berbuat banyak untuk terkait ini ya. Cuma tinggal bagaimana kita dengan kreativitas kita ini untuk tetap bisa progres lah dalam kehidupan ini. Ya, oke lanjut lagi ke teman-teman tadi. Ini saya lebih ke anu aja sih. Tadi mungkin kita membahas tentang prolog secara global tentang terkait dengan masalah-masalah saat ini adalah pandemi itu sendiri tadi. Kemudian saat ini adalah bagaimana sih konkretnya awak dhewe iki sekarang ini? Konkretnya, maksud kita sharing session aja buat teman-teman pengalaman. Bisa, oh iya saya ini di bidang ini dengan ketika dengan expertnya sudah bisa berkontribusi terhadap UMKM. Tadi mungkin keluh kesahnya tadi ya mungkin ya, keluh kesahnya itu. Ya mohon maaf maksud ya mungkin jenengan di sini dia tapi tidak menghakimi. Ya. Sampai naik ini Mas, sampai naik ini Mas. Jadi biar beliau itu Iya, yang iya. jadi gerbang soalnya. Wah, oke. Ini monggo. Ya tadi lanjut kembali lagi itu adalah sebuah kayak
gerbang gitu. Semuanya itu adalah industri. Semua apapun saat ini adalah ketika tahun 2019 saya sesuai dengan pengalaman bahwasanya pariwisata itu adalah termasuk sektor lini yang sangat mendukung perekonomian di Indonesia gitu loh. Apapun yang bisa dijual, entah itu handicraft, seni tari budaya, event, tadi itu minat khusus dan lain, semuanya itu bisa dijual melalui gerbang ini nih, namanya pariwisata. Nah ini saya mau tanya Mas, goalsnya tadi mungkin dari program-program yang tadi membuat aplikasi salah satunya. Terus tapi ada nih teman-teman kreator-kreator hal-hal yang itu yang putus informasi ini. Kemudian gimana sih caranya mengakses untuk bisa mendapatkan akses itu. Dan kemudian oh iyalah ini dan ini kamu buat program apa? Oke, jadi produkmu seperti apa? Oke, ini bisa dimasukkan dijual kayak gitu. Monggo. Oke Mas Asis, ya saya tidak akan menghindar ya, karena memang benar adanya seperti itu. Oh, Jadi pintunya nggak ada pintu keluar Mas. Jadi sudah. pariwisata itu memang saya sangat sepakat menjadi salah satu pengungkit ya untuk sektor-sektor yang lain tentu saja. Karena mau nggak mau semua itu terhubung gitu kan. Bahkan kalau Pak Bupati bilang itu, Pak Bupati biasanya refernya ke Banyuwangi. Bagaimana Banyuwangi kemudian dan di sistem birokrasinya dibilang PD Dinas Pariwisata. PD Dinas Pariwisata. Maksudnya apa? Bahwasannya semua OPD potensinya sepertinya pariwisata itu dijual. Setiap tempat adalah destinasi wisata. Artinya apa? Bahwa setiap tempat itu menarik, harus mempunyai daya tarik untuk membuat orang bisa berkunjung ke sana. Nah, terkait dengan apa yang kita sebenarnya saya juga mau meng-highlight. Yang pertama, yang serba virtual, budaya baru ya. Meskipun kita sekarang ada di nanti masih akan banyak budaya-budaya baru yang bermunculan. Cuma kita akan artinya kan sekarang sudah ketemu misalkan budaya online shop. Kalau online shop kan udah agak lama ya. Barangkali nanti ada yang budaya lain tidak mau harus kita masa sih bilang tadi semua harus banting bahkan misalkan banyak pada saat semua makanan itu orang takut keluar beli makan, warung juga takut buka, akhirnya mau nggak mau semua harus memutar otak dan jualan gitu. Yang sama sekali nggak pernah jualan, akhirnya jadi jualan gitu kan. Nah itu salah satu budaya baru juga gitu kan. Kemarin kalau perlu kita harus jemput bola, warung-warung yang buka di destinasi wisata tapi dalam bentuk kios. Ya kalau mau laku jemput bola, terono gitu, terono datanglah ke pengunjung, kemudian tawarkan dengan konsep yang berbeda sehingga mereka tidak takut-takut lagi untuk masuk warung. Kadang-kadang orang sekarang lebih nyaman untuk bawa makanan sendiri sehingga warungnya sepi. Nah, tawari, datangi dengan konsep yang baru gitu. Nah, artinya apa? Bahwasanya kita memang harus memikirkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan tatanan kehidupan baru ini. Nah, kemudian bagaimana menyatukan potensi-potensi sektor ekonomi supaya jadi terintegrasi dengan pariwisata, memang ya itu tadi ketika Mas Saga bilang bahwa new normal itu minat khusus, saya setuju gitu. Bahkan eksklusif. Kemudian sesuatu yang private sekarang malah justru lebih dicari orang, karena orang takut untuk berkumpul dengan orang banyak. Nah ini saya pikir ini juga salah satu momen peluang yang mungkin ya timingnya sekarang ini untuk bisa menjual wisata minat khusus. Nah tinggal nanti bagaimana kita berkomunikasi lagi nih. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi minat khusus persentasenya kecil gitu komposisinya dalam penjualan pariwisata. Tapi sekarang mungkin porsinya harus lebih besar nih. Tinggal di sektor yang bermain harus dihubungkan. Kami siap di Dinas Pariwisata untuk membantu mempertemukan teman-teman yang bergerak di sektor masing-masing ya. Hotel, kemudian restoran, kemudian travel agent, pengelola destinasi. Ayo kita bareng-bareng gitu kan. Karena ya pasti nanti harus mempermudah memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengunjung supaya tidak terlalu bingung lagi harus ngotak siapa. Kalau ke sini nanti jangan-jangan dia menaikkan harga seenaknya. Nah, ini harus ada yang menghubungkan dan tugas kami itu di situ gitu. Kemudian sesuatu yang sekarang harus mulai virtual.
Kami itu dulu kemarin sempat mendiskusikan terkait dengan virtual tour ya. Karena di beberapa tempat itu sekarang sudah mulai bikin. Memang yang sekarang ini sedang kami pelajari bagaimana caranya ya. Bikin itu secara teknis barangkali teman-teman broadcaster mungkin bisa ya, atau yang bergerak bidang pembuatan film pasti teknisnya berbeda, tapi saya pikir itu masalah teknis bisa dilaksanakan. Tapi bagaimana kita menjualnya, apakah itu laku gitu kan? Sekarang ada, saya pernah lihat gitu situs yang menawarkan paket ini gitu. Cuma ya kami lagi mempelajari lagi apakah ini sudah laku, kemudian seberapa banyak animonya masyarakat terhadap virtual tour. Nah, hal seperti ini yang pasti nanti lama-kelamaan juga akan bisa beradaptasi dengan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tinggal ya itu tadi mengkoneksikan beberapa hal yang selama butuh seperti yang dibilang Mas Aziz tadi. Nah, untuk itu kami sangat membuka diri untuk saran, ide, masukan dari teman-teman gitu. Karena kami tidak bisa berpikir sendiri. Barangkali banyak hal-hal yang mungkin di luar pikiran kami ternyata sudah banyak dipendam oleh teman-teman yang lain gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin. Oke, monggo di Mbak Bella mau nambahin dulu apa? Oh iya Pak, Mas Tani aja ya. Ya, karena Mas, iya Mas, ini kan tempat mengeluh kesahnya kan di Anda ini. Jadi kita gini Pak, Pak Mas. Jadi Mas Tani, jadi kita mempersiapkan beberapa itu dengan menggunakan itu wisata virtualnya. Kita mau menjual paket kita itu lewat apa sih? Misal Midnight khusus itu tadi kan kita mau menjual tempat-tempat private-nya di Trenggalek. Nah, yang jadi kendala teman-teman itu ada beberapa tempat destinasi wisata itu yang masih kita belum dapat ini miliknya Dinas Pariwisata bagiannya atau milik Perhutani untuk mengelola. Meskipun di situ ada beberapa yang sudah ada Pokdarwisnya. Kalau yang udah ada Pokdarwis itu udah enak Mas. Yang susah itu karena Trenggalek itu potensinya banyak dan nggak banyak Pokdarwisnya. Nah itu, salah satu kendala mungkin dari Mas Tony bisa besok atau kapan kita coba minta datanya Dinas Pariwisata itu bagian mana aja. Jadi untuk mempermudah itu. Terus untuk bagian promosi virtual, nah kita mencoba itu Pak. Ya kita pengennya itu kan pakai kamera 360 nih. Jadi emang kita bisa expose semua. Nah kebetulan kita belum punya Pak. Nah mungkin Dinas Pariwisata memiliki dan bisa meminjamkan gitu, pinjam Pak. Nah, ya karena ada beberapa tempat yang super keren di Trenggalek, tapi emang wah ini lek mung diekspos kam. Ya mungkin bisa. Ya, terkait data Mas Saga ya, insya Allah sekarang kami terus menerus untuk mengupdate data kami terkait dengan destinasi mana saja yang sudah dikelola, mana yang belum, mana yang sudah ada kelembaganya, statusnya punya siapa. Insya Allah kami sekarang sudah semakin update gitu. Jadi monggo kalau kami membutuhkan informasi itu kami sangat terbuka. Kemudian juga saya malah bayangan gini, konkretnya gitu, mewujudkan yang disampaikan tadi. Kalau misalkan sebuah travel agent itu punya paket wisata, wes aku nggak paket ini Mas. Misalkan ada 10 paket gitu, isinya tentang opo, jalur anu piye, nanti akan kami arahkan gitu. Oh kalau misalkan wisata minat khusus, tempatnya di sini, yang dihubungi siapa gitu kan. Jalurnya lewat mana, katakanlah seperti itu. Kalau jalur kita mungkin sudah tahu ya. Jadi kami akan juga lebih fokus kalau seperti itu gitu kan. Yang jelas datanya kami ada. Tapi kami itu kan perlu dibantu juga dijualnya itu dalam kemasan seperti apa gitu kan. Nah, nanti yang akan kami lakukan adalah menghubungi dengan pihak-pihak yang terkait wis pitungo dhewe. Sing penting kita maunya menjual ini nih.
Kalau mau menitipkan untuk promosinya ke lewat medsos kami, monggo. Kami malah justru tidak hanya di medsos kami, medsos teman-teman yang sudah banyak followernya, mungkin misalkan Mas Septa sebagai YouTuber Trenggalek yang followernya sudah ada banyak, itu Mas Septa untuk mempromosikan itu gitu. Kemudian dari sisi kemasan, misalkan virtual tadi kamera 360, ya sebenarnya kami welcome-nya itu dari sisi kolaborasi malah Mas, kolaborasi. Kalau dari sisi peralatan, barangkali kami mungkin bisa beli, cuma SDM-nya siapa yang mau pakai gitu kan? Mosok cuma menyediakan untuk dipinjam gitu kan? Dipinjam. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ya mungkin misalkan Mas Aga perlu sarana tambahan untuk membuat misalkan video 360 ya gitu. Ya kami bisanya mungkin nanti menjembatani untuk memberikan informasi, oh kira-kira skemanya lewat jalur pendanaan apa misalkan ya. Misalkan sekarang ini kan ada bantuan insentif pariwisata yang dari Kemenpar ya. Itu lumayan besar juga itu. Afirmatif cukup besar dengan konsep yang nanti akan dinilai oleh Kemenpar. Kebetulan dari Kemenpar bisa juga di kami provinsi juga nanti kita akan sampaikan kalau misalkan ada program-program yang mendukung ke arah sana gitu. Itu Mas mungkin. Oke, makasih. Mohon izin untuk menambahkan, tadi menarik ketika disinggung tentang pariwisata ya, terus juga tadi Mas Tony sudah menyambung terkait paket. Nah, kemarin itu sebenarnya teman-teman kebetulan yang tergabung di Trenggalek Creative Network sudah sempat berdiskusi juga dengan Mas Tony. Mbak, ini kan kita welcome kalau misal teman-teman mau bla 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 dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita sedikit belajar dari kabupaten atau kota sebelah, sekarang ini kan pariwisata bukan massal, tapi lebih ke eksklusif. Wisatawan itu senang kalau mereka bisa menguasai pantai, ibaratnya. Ya pokoknya honeymoon paket beda Mas itu kalau berdua ya. Jadi mungkin bisa dikemas dengan paket nggak hanya tiket wisata aja, tapi dia selain juga tiket wisata mungkin include makannya, atau kalau lebih dari 1 hari include sama homestay-nya, sama include dengan dokumentasi. Karena, nah pas kan, nah jadi bisa dikolaborasikan dengan itu Mas. Nah kalau misalkan tadi Mas Tony juga, kita malah terbuka dengan kolaborasi. Nah karena kebetulan Trenggalek ini sudah punya jejaring komunitas kreatif, namanya Trenggalek Creative Network. Di situ sejauh ini itu yang sudah bergabung ada teman-teman dari KFI, komunitas fotografi, ada juga teman-teman dari videografi, ada juga teman-teman dari seniman tari dan lain-lain. Di situ kan intinya komunitas seni kreatif lah, industri kreatif di situ bergabung. Nah, di situ bisa tuh di-share. Teman-teman punya nih begini. Yuk kolaborasi, saya bisa apa, kamu mau bantu apa, kamu sanggupnya di bidang apa, jadikan satu. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang baru ikut acara diskusi ini dan bingung, itu gambarannya Trenggalek Creative Network kayak apa, wujudnya itu kayak piye. Kalau misal teman-teman ngelihat video klipnya Lati Virginius, itu kan ada penari jaranannya, ada juga yang makan kaca-kaca beling-beling, ada juga penyanyinya, ada juga dancer modernnya. Betul, belum selesai pas diskusinya. Nah, itu model kolaborasi yang kita ambil seperti itu contoh teknisnya. Kalau misal ngomong pengertian terlalu formal kayak abot ngeluh mikirnya, mending kita lihat langsung aja contohnya. Jadi kolaborasi seperti itu. Ya analoginya misal kita bikin Lati ala Trenggalek lah, mungkin pakai kolaborasi dengan komunitas jaranannya, dengan gamelannya atau apa. Jadi kolaborasi antar komunitas kreatif di Trenggalek, intinya seperti itu. Karena sudah ada wadahnya. Jadi mumpung sudah ada, monggo. Karena kalau misalkan tadi disampaikan ada program insentif dari Kemenpar, kayaknya kan bisa tuh connect dengan situ. Nanti SDM-nya teman-teman sudah siap juga, wes cucok kan ini cucok meong kan, ibaratnya sudah ketemu pagi ketemu tutup ibaratnya. Jadi tinggal dikolaborasikan seperti itu. Nah terus tadi soal virtual, mungkin Mas biasanya kan tipikal kan birokrasi itu kadang ruwet ya. Maksudnya kayak ada idenya ruwet loh ya Mas. Bukan aku yang ngomong ya, ini sudah fakta ya. Ya. Betul. Nah, kadang orang-orang yang terlalu berinovasi tapi nggak paham regulasi, akhirnya ngerasa birokrasi itu ruwet gitu kan. Tapi mungkin untuk pilot project dan untuk ibaratnya kayak nyentil alus lah sebelum nanti akhirnya mungkin teman-teman dapat support kamera 360 itu ya Mas ya sebelum itu ya. Ya sebelumnya ya, tapi mungkin bisa bikin pilot project dulu. Jadi ada percontohan. Karena biasanya pemerintahan itu kalau hanya proposal saja, separatis, apalagi komunitasnya separatis gitu,
biasanya agak susah karena itu pasti kaitannya dengan birokrasi. Ya saya kurang terlalu paham tapi ada kaitannya ke arah sana. Nah, tapi kalau sudah ada pilot projectnya dan sudah berjejaring tadi, kayaknya untuk ngerah hatinya Pemkab tuh kayaknya loh ya, tapi ya saya juga belum terlalu paham. Mungkin akan lebih mudah karena mereka sudah disajikan ini loh, kami tuh inovasinya seperti ini. Jadi ada percontohannya. Mungkin seperti itu, karena ibaratnya ya contoh kalau misal saya minta uang ke mama saya, mama aku pengen beli ini buat ini. Emang kamu iso loh? Nggak ada buktinya, tapi kalau misalkan saya sudah menang misal, wih mah aku juara 1 mah buat meningkatkan mah aku mau beli ini mah yuk apa mah, oh iya tuh kok nih, karena sudah ada bukti. Contohnya seperti itu pasaran untuk analoginya. Kira-kira seperti itu sih mas, monggo. Oke, Mas Sabta. Monggo Mas. Mas aneh dia. Monggo di Iki, anu. Mbak, sama ini tadi yang ada beberapa PR ya. PR banget ini bagi tim kita itu karena ini tadi masih lingkupnya lokal Kabupaten Trenggalek yang dibuka. Itu untuk domestik kapan, Mas? Kira-kira? Ya, luar Trenggalek bisa datang ke sini tuh kapan kira-kira? Sabar mas, sabar. Enggak, sabar. kira-kira aja, kira-kira. Soalnya kalau misal kita mau ambil lingkup Trenggalek sendiri, wisata minat khusus itu kayak nonsens, Mbak. Ya aku biasanya Tegalan, no. Nah, lek arep tak untuk bagi kita sendiri yang rumahnya pinggir pantai, lihat pantai biasa aja. Nah, sedangkan yang melihat pantai luar biasa itu adalah wisatawan yang lainnya, malah yang seneng wisata minat khusus itu orang luar Trenggalek, Pak. Nah, itu PR kita. Loh, lah iki berarti kok dibuka emong lokal. Ya podo akun di barang ra iso dodol ya ngono ya, Pak. Nah, gimana Mas? Iya Mas Aga. Ini kalau secara formal itu batasannya kan sampai 31 Agustus. Artinya apa? Dari pengalaman membuka dari 10 Juli sampai sekarang sampai 31 Agustus tentu saja kan kita nanti akan melakukan evaluasi Mas ya. Evaluasi dari sisi aktivitas wisata yang sudah dibuka untuk lokal itu. Tetapi kita kan juga harus mempertimbangkan faktor eksternalnya gitu. Bagaimana daerah lain? Misalkan katakanlah kita sudah grafiknya sudah turun nih. Kemudian protokol kesehatan sudah diterapkan dengan tertib di destinasi wisata. Tetapi Surabaya misalkan atau Malang grafiknya naik signifikan. Apakah kita juga akan mau menerima? Kan belum berani juga. Tetapi tentu saja kemungkinan untuk diperbolehkan setelah ini juga tetap ada gitu kan. Tergantung dari hasil evaluasi dan kondisi daerah yang lain juga. Barangkali dibuka untuk luar Trenggalek tapi khusus wilayah-wilayah non zona hitam misalnya. Gitu kan. Nanti yang zona hitam disebutkan yang ini belum dulu buat sambil nunggu di sana ada penurunan kasus juga. Iya. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, Mas Sabta monggo. Ya, ini berkaitan sama kegiatan Mas Aga yang iki pasarku sopo, iki kudu njupuk wong Jawa ngono. Lah iki kebetulan seni budaya pertunjukan ya butuhe nggih wong lokal-lokal wae. Jadi kan enggak kudu ngenteni njaba ijo dhisik apa kono ireng. Kita kalau lihat darah kita sepertinya ada ini, wah iki wis iso iki. Kita dilawan jeng. Tang ngono wae. Mungkin nah, enggih, betul. Itu. Iki bahas iki. Terus piye? Oh iya, wis susunan wae engko kontak wae ya. Terus ini terkait saya itu gini, menyiapkan RPP dan silabus ala-ala katanya. Kita sudah siapkan dan sebagainya. Pak Guru dia, Pak. Itu karena ada pandemi yang luar biasa seperti ini, akhirnya kita dipaksa untuk membuat RPP baru dan silabus baru. Nah, ini juga ini akhirnya gini. Kemdikbud itu sudah berusaha untuk membuat silabus baru, RPP baru terkait dengan apa yang harus aku olah untuk masyarakat yang sekarang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, mau pertunjukan akbar, danane tak tokne engko serba salah, piye carane. Akhirnya salah satu event Kemdikbud itu adalah dokumentasi kebudayaan. Jadi ada beberapa dokumentasi yang itu memang silahkan dikumpulkan, kemudian nanti kita apresiasi. Akhirnya itu juga nanti bertahannya untuk beberapa puluh tahun kemudian itu akan terasa. Oh ketika
orang-orang ini gabut akhirnya menghasilkan sesuatu. Iya kan? Dan itu diapresiasi. Seperti itu. Tapi gue modelnya festival Mas, mau sampean kirim dokumentasi wong macul tok kurang. Ya, betul. Terus rapopo terus nih weh. Iya. Muternya duit ya angel Mas, mancane ngono. Kita mau bikin sebuah program terkendala sama yes itulah urusan iki kok tak ribet opo dan sebagainya. Yang saya pengen kan cuman kalau seandainya kita ini diperkirakan ya moga-moga cepat, masih jauh sekali untuk bisa membuka siklus pertunjukan. Mungkin saya harapannya ada beberapa yaitu semacam lomba-lomba virtual atau yang itu bisa memantik semangat untuk mempertahankan semangat kesenimanan. Itu yang paling penting, spiritnya. Nah ya gue itu sebenarnya kalau bukan sejenis lomba, kalau Pepadi itu mereka sudah menyelenggarakan wayangan virtual, itu sudah ada. Jadi dalang-dalang, terus pengrawit meskipun nggak banyak, sinden itu juga mulai divirtualkan. Cuman kurang luas gitu. Jadi bagaimana dengan seniman-seniman yang lain? Ya nggak semuanya. Ada beberapa yang bisa dikasih suntikan untuk ada event yang serupa dengan Kemdikbud, mengadakan festival yang itu sifatnya berguna untuk kita ke depannya, untuk kebudayaan kita ke depannya, entah pendokumentasian atau apalah gitu. Mungkin itu aja. Oke Mas. Oh iya Mas, aku ngelanjutin lagi. Ini ngomong seni ya. Seni itu ibaratnya sama kayak kreatif, seni lah, semua pokoknya seni. Global aja Mas. Jadi tidak terbatas dengan apapun, ruang dan waktu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan isu pandemi ini, akhirnya kan kayak terkotak-kotak nih. Maksudnya kita hanya terbatas dengan virtual. Apapun itu. Sedangkan seni, kita ngomong seni adalah budaya itu sendiri, segmentasinya adalah orang-orang yang usianya di atasnya milenial kan gitu. Sedangkan yang sekarang yang menjadi jargon di depan itu adalah multimedia audiovisual tadi itu. Nah ini kan maksudnya kita harus melek. Itu terus gimana nih? Maksudnya dari seni itu sendiri untuk ini juga menarik. Seniman ini orang senimannya sendiri itu mereka masih bingung. Mereka juga bingung. Jadi pengen dulu. Terus iki kok piye carane? Akhirnya alhamdulillah salah satu contohnya ya ada wayangan virtual itu ada orang yang memang dia istilahnya wes tiga ngene wae iki virtualkan ben kabeh iso ndelok. Dan itu memang tanggapannya luar biasa. Jadi sing kewaduan malah dikhawatirkan tempat pertunjukan itu bahkan dirahasiakan Mas. Soalnya wong saking rindune nom tuwek kalau saya bilang. Nom tuwek itu rindu suara gong asli. Bukan kaset, bukan MP3, bukan YouTube. Geler. Wah, benak biang terungane. Tapi apa terjadi? Ketika ada kerinduan itu mereka pasti akan mencari sisik melek. Di mana tuh ada pertunjukan selanjutnya, di mana pertunjukan selanjutnya. Itu dirahasiakan. Akhirnya yang bekerja nggih orang-orang yang terlibat dan juga streamer, orang yang menstreamingkan itu. Nah, terkait dengan bagaimana harus kita sikapi melek teknologi untuk dunia seniman, ya itu salah satunya memang kita harus menggandeng pihak lain, kolaborasi bagaimana ini tujuan kita, visinya ke sana, kita bahas bersama, kita duduk bareng, kita eksekusi bareng. Oke. Iya adu-aduan ya. Oke, tadi ngomong seni dan budaya, aku juga ngene Mas, seni budaya itu ibaratnya kita ngomong normal nih ya, ngomong normal. Itu anak muda itu sangat gak tertarik nih sama ngomong seni sama budaya, apalagi sekarang kena pandemi kayak ya apa sih. Terus lah ya maksudnya untuk mensosialisasikan kudu seneng wayangan. Enggak maksudnya kan gitu kan. Ini tapi yang harus kita jaga nih sejarah kan gitu. Budaya yang harus kita kita angkat gitu untuk apalagi regenerasi gitu loh. Terus ketika seperti ini ya opo. Oh gitu. Jadi gini, ini problematikanya gini, yang dikhawatirkan wong sing delok langsung ae rong karon sing nom-nom seneng. Apa nek iki malah renek kan ngono.
mana virtualan. Ngomongnya Virtual. virtualan. Saya hilang. Heeh. Kalau dilihat ngono maksudnya siapa yang nanti akan meneruskan kita ngono ya. Kalau saya yakin insya Allah Trenggalek akan terjaga. Saya harus optimis. Memang orang-orang di sederetan saya, kiwa tengen buri, wong-wong sing kelasnya istilahnya adik kelas, kakak kelas, yang concern di bidang seni masih banyak, insya Allah, untuk Trenggalek. Nah, kalau menjawab masalah global, wah, ini PR maneh. Trenggalek mawon, lokal Ah, mawon. kan? Kita batasi dulu aja Trenggalek. Sing Jogja, lokal Trenggalek. wae. Kalau saya yakin memang wong Galek, insya Allah tidak perlu uruk-uruk. Semoga tidak dikhawatirkan. Kita tetap optimis, memang ada penerus kebudayaan-kebudayaan ini dan itu insya Allah tetap lestari. Ngono, Mas. Atau Oke, itu Mas, sebagai Pak Guru ya, mungkin untuk PR di Nah. rumah murid-muridnya kan, wajib membuat risam atau kesimpulan tentang pertunjukan wayang Pepadi misal. Jadi Pepadi bikin pertunjukan, bikin show-nya dulu, yang nonton ini anak-anakmu yang kamu kasih PR itu Mas, itu sakit itu. Ah, iki memang gini, kebetulan mbuh kersane ngalah. Ya. Saya tuh memang suka sekali jenenge mendokumentasikan seni-seni yang jarang dipentaskan termasuk kentrung yang ada di Sukosari. Itu kebetulan ada kabar, ada pentas, langsung saya datangi, dokumentasi, wawancara, dia itu langsung dokumentasinya di YouTube. Nah, ternyata juga akhirnya berguna juga di masa-masa seperti ini. Bisa Anak-anak ditonton lagi. dipaksa untuk mengenal. Ya wis, kenalan analisisen bedane karo kontrung kono apa kene apa, kira-kira ki lirike ngomong apa. Iya, Nah, bingung. Itu itu yang terutama. Liriknya emang muni apa ki mau, nah itu. Oke. Oke, makasih buat para narasumber yang malam ini hadir dan beri aplaus dulu buat kita semuanya yang hadir di sini dan terima kasih buat para teman-teman nongkrong yang ada di sini, komunitas-komunitas yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang di tempat angkringan kopi. Ya pokoknya di enak-enak nerek ya. Oke. Mungkin untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman yang hadir di sini. Ayo. Selamat malam teman-teman, Mas Tony, Mbak Bella, Mas Septa, Mas Aga. Akhirnya ya kita bisa ngobrol. Pertanyaan saya langsung aja gini. Dalam kondisi seperti ini kan kita semua ngomongin konsepnya seperti apa. Saya mau nanya gini, kita siap nggak memulai sesuatu di kondisi sekarang ini tanpa memikirkan, engkau aku badi apa? Nah itu siap nggak seperti itu? Kalau dari Mas Tony mungkin nah kan kebijakan ya, cuman di kebijakan tuh Mas. Aku gak belani pariwisata ya. Cuman sebagai pelaku mungkin Mbak Bella juga Mas Septa, Mas Aga. Virtual kita buat konsep kesenian budaya. Sama pertanyaan pertama tadi itu, siap nggak kita mulai segalanya tanpa memikirkan aku untuk ya apa iki? Badiku piro. Nah, contoh yang kita lakukan sekarang ini kita nggak narik. Ada bantuan dari Willis, dari teman-teman lainnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, untuk event seni budaya Mas Septa. Kalau di virtual, misalnya jaranan. Mau nggak senimannya memangkas jumlah pemain? Seperti contoh kecil kan. Apakah itu akan mengurangi nilai dari jaranannya itu atau seperti apa? Terus kedua, mau nggak merubah mindset biar jaranan itu nggak harus kemasukan? Nah ini nggak soalnya gini Mas, di Denpasar di Bali ada barongan itu kalau orang kan pasti kemasukan, tapi bisa dibuat komersil seperti itu ya. Ini mungkin kan kalau memang seperti itu bisa mengangkat perekonomian teman-teman seniman jaranannya atau seperti apa. Untuk ini lagi yang broadcasting mungkin bisa nggak, kok aku ya pertanyaan Mas Tika ya, boleh bisa nggak mengemas satu pertunjukan yang katanya kayak orang tua seni budaya lebih ke modern. Temporer lah. Kalau emang bisa mengemas secara visual ya, kalau memang bisa baru kita nanya ke ini senimannya,
Mas, Pak, Mbak, Bu, sampean gelem nggak tak kemas secara modern yang sesuai dengan penglihatan kita di TV lah paling tidak kurang lebih. Seperti itu, Mas. Oke, makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih buat Mas Aldi yang nanya. Mungkin ada yang lain, monggo. Singkat aja, to the point, karena mengingat waktu. Ada lagi nggak? Oke, sudah nggak Dijawab ada. dulu saja, Mas. Oke, langsung dilanjut, monggo para pemateri yang terkait. Nggih, mohon izin duluan ladies first nggih, langsung diskriminasi gender langsung kan. Ladies first. Tadi ketika disebutkan siap enggak konsepnya langsung dieksekusi tanpa mikir bati gitu kan. Nah, kebetulan yang kemarin yang tadi saya sempat ceritakan virtual fashion show itu murni kolaborasi lintas komunitas. Jadi komunitas fotografi, teman-teman videografer, teman-teman rias manten yang biasanya sepi akhirnya make upin lagi walaupun make upnya untuk acara virtual. Sebenarnya ketika kita kolaborasi dengan lintas komunitas selama komunikasinya itu bisa menyamakan frekuensi lah karena komunitas itu kan beragam nggih Mas. Nah, karena beragam akhirnya mungkin persepsi mereka, pengalaman mereka, asumsi mereka akhirnya berbeda-beda. Ada yang ketika diajak kolaborasi, oh iya aku mau berkarya. Tapi ada juga, iki bujuk ya aku tak. Nah, ini jar-jaran aja lah. Nah, ini tergantung gimana kita akhirnya bisa untuk pendekatan dengan komunitas-komunitas. Dan pemainnya juga kalau memang niatnya ibaratnya komunitas, ya komunitas, jangan terus nyelintut di belakang. Maksudnya itu menjadi isu yang sudah tidak rahasia lagi karena di komunitas itu akhirnya dalam tanda kutip trauma ada oknum-oknum yang seperti itu. Bilangnya komunitas, tapi ternyata ya itu nggak terlalu dibahas. Tapi intinya itu. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi. Mungkin ketika tahun-tahun sebelumnya agak susah ya karena belum ada suatu jejaring yang ibaratnya ini loh Pemkap itu mensupport karena Pemkap itu juga kenapa toh kalau ada proposal ini dari komunitas ini kok nggak di ACC, kenapa kok kami itu kalau ajukan proposal nggak ada dananya karena mungkin nggak tahu birokrasi karena kan anggaran 2020 sudah dianggarkan di 2019. Nah itu kan hal-hal yang tidak dipahami oleh komunitas-komunitas yang memang belum sebelumnya bersentuhan dengan pemerintahan. Nah, tetapi ketika sudah ada kemudian pemerintah ini menyediakan suatu jejaring, saatnya teman-teman yuk gabung di jejaring itu, kamu bisa di bidang apa, ya ibaratnya pelangi nggak indah dengan warna merah tok lah, ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Nah, warna-warninya komunitas ini kan bisa dikolaborasikan di situ. Kalau sudah berjejaring, ya ayo. Yang soal membati tadi pasti bisa dikomunikasikan di jejaring itu. Terus tadi sempat disinggung soal broadcastnya. Mungkin saya bukan orang yang paham di bidang broadcastnya, tapi kalau berbicara soal visual di TV ya sedikit ada pengalaman walaupun cuma sedikit. Nah kalau di Trenggalek ini mungkin ini kendalanya di teknis mungkin ya Mas. Kalau SDM kayaknya bisa bekerja sama dengan Kominfo, tapi mereka pun ketika kemarin kita bikin acara diskusi kreatif gimana ya, ibaratnya karena belum familiar dengan konsep itu, ibaratnya kan kalau misal orang broadcast mereka wis paham kan, kayak Mas saya ngomong nanti bumper in bumper out, nanti highlight bla wis paham mudeng. Tapi ketika belum terbiasa mungkin itu penjelasannya lebih lama. Nah mungkin dari situ, dari SDM di situ, karena sejauh ini saya belum menemukan di Trenggalek yang komunitas yang benar-benar concern banget di bidang broadcast. Kalau komunitas video, wakeh, komunitas foto, meruyuk, desain sudah mulai muncul, ilustrasi sudah mulai muncul. Tapi yang khusus di broadcast ini kebetulan karena saya mungkin dulunya kurang adoh, jadi masih belum kenalan dengan teman-teman yang bergerak di bidang broadcast. Jadi mungkin untuk teman-teman yang juga menyaksikan acara ini, kalau misalkan memang ada, itu bisa jadi ajang momentum untuk kenalan juga. Mungkin itu dulu sih Mas, monggo. Oke, bisa singkat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu semua sekarang ada di fase mencari bentuk gitu kan. Mencari bentuk yang terus menerus karena ada pandemi ini. Makanya siap nggak siap ya harus dijalani, harus dihadapi. Saya pikir seperti itu gitu. Kalau perkara profit ya mungkin tidak bisa langsung bisa kita dapatkan, tetapi nanti ketika sudah ada satu contoh yang berhasil, pasti nanti semua mengintili gitu, mengikuti gitu. Seperti YouTuber lah katakanlah. Dulu juga belum banyak YouTuber. Sekarang dengan adanya YouTuber yang sudah menghasilkan banyak duit dari aktivitasnya, ya langsung semuanya mengikuti gitu kan. Makanya tadi Mas Septa menerangkan soal konsep pertunjukan seni budaya yang virtual, ya
mungkin kita belum bisa, masih meraba-raba caranya dapat duit dari pagelaran jalanan secara virtual, caranya dapat duit dari pagelaran wayang secara virtual seperti apa. Tapi Seno Nugroho itu sudah dapat duit sejak lama barangkali, sebelum ada pandemi. Nah, makanya mungkin nantinya tidak akan hanya mengandalkan YouTube, mungkin yang lain juga ke ruang-ruang di mana kita bisa masuk di dalamnya. Oke. Mungkin dilanjut Mas Septo. Oke, singkat mawon. Ini pertanyaan unik banget ini. Memangkas pemain. Oke, dari konteks pertunjukan nanti bagaimana tentang berhubungan dengan filosofi tergantung. Sekarang gini, seni itu banyak banget. Seni itu banyak banget. Jadi seandainya kalau terkait dengan pemain yang banyak itu ora ludruk, ya jaranan, ya ritual adat itu. Dan tiga-tiganya ini iki apa istilahnya uangnya akeh banget. Oke banget dan memiliki peran masing-masing. Ketoprak pentas dengan 2 orang, iso nggak kira-kira? Bisa, tergantung naskah. Jaranan pentas 3 orang bisa, bisa. Berarti sequel mek Tronggo Yakso tok. Utawa Tronggo Yakso perang barongan, perang celeng, 3 orang bisa. Neng kingko didelok lego apa ora karek iki. Soalnya seni urusannya rasa. Itu, mari kita aja bersama-sama. Nah, kita penyaji ini enak nggak delok? Wah, itu sebenarnya bisa, jawabannya bisa. Tergantung seorang kreator itu bagaimana mengolah sebuah pertunjukan. Itu. Terus untuk mengurangi distancing penyebaran virus, Trenggalek sebenarnya sudah memberi contoh. Kalau dulu saya bilang kemarin launching pertunjukan di Huko itu semua pengrawit, sinden, penari semua pakai face shield. Mungkin itu menjadi prototipenya seniman Trenggalek untuk ular pentas sok ngene iki lho bentukmu. Dirasa maca ayu ketutupan ngono mungkin sudah ada bentuk prototipnya. Itu mungkin nanti kita mau menyepakati yang mana, ngoten mawon. Itu. Yang kedua, seni jaranan non dadi. Wah, ini menarik iki. Kira-kira iki kok value-ne piye, Mas? Kita kembali lagi. Nah, seni pertunjukan itu sebenarnya ada 2 klaster kalau kita boleh ngomong. 1 itu namanya seni panggung, yang kedua adalah seni kerakyatan. Seni panggung itu kita desain didelok uangnya tuh nih, didelok pleng selesai, hoi tepuk tangan selesai. Kedua ini seni kerakyatan. Kerakyat itu awalnya muncul memang dari rakyat. Jazz muncul, kemudian ada interaksi di sana. Itu mungkin yang akan sulit dihilangkan. Saya nggak ngomong saya mendukung dadi ngono ndak. Memang itu sebuah adat budaya yang sudah bersumber lugal wijenya di rakyat itu tersendiri. Kalau kita mau ngacu pertunjukan iso dikemas sampai iso ditonton, bisa. TMII budal jaranan. Dan yang dadine bisa. Yang nonton juga turis luar asing, wah banyak sekali, tergantung kebutuhan. Nah itu, karek iki kemasannya apa pertunjukan nih? Iki kerakyatan apa panggung? Ngoten mawon. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat narasumber panelis yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Ada yang tanya? Oh ya, singkat aja Mas ya, to poin. Ini kalau saya tertarik ingin bertanya ke pariwisata. Soalnya kalau untuk seni sendiri saya pikir tidak ada masalah. Soalnya seni kira-kira orang duwe duit, orang duwe apa sik panggo iso berkreasi kan tidak butuh dana dan tidak butuh lain-lain. Tapi untuk pariwisata ini kan arahnya kita ke bisnis. Bisnis kita apalagi Trenggalek ini APBD-nya itu salah satunya terbesar itu juga dari pariwisata. Kalau mungkin itu tidak jalan kan otomatis Galek ya iso ambruk kan. Kasarane ngomong. Maka dari itu kan tidak mungkin kita mau ada kegiatan pariwisata rekreasinya secara virtual, itu kan tidak mungkin gitu. Ya mungkin bisa, ya, mungkin lihat YouTube, kita lihat YouTube secara virtual gitu. Kita rekreasi di mana gitu atau ya. Ya mungkin terus Mas. Ya, pertanyaannya untuk bisnis kan kita juga butuh kepastian gitu. Maksudnya kepastian apakah kebijakan dibukanya pariwisata ini untuk domestik saja atau bagaimana dan sebagainya, itu adakah kepastian sampai kapan kira-kira? Maka dari itu kan saya tadi agak
agak tidak sepakat di saat kita harus berpikir Trenggalek dulu, enggak. Kita juga harus berpikir iklim global juga. Karena kenapa? Karena iklim global itu pasti akan mempengaruhi kebijakan lokal gitu. Tanpa kita tidak tahu, kita tanpa kepastian ngomong bisnis ya jelas kukut gitu. Ya cuma ini kita apakah mungkin ada kepastian di jangka yang pendek, maksudnya kepastian diputuskan secara Terdekat. cepat atau terlalu lama kita menunggu sampai kita hancur dulu baru ada kepastian gitu. Itu cuma itu pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Yoga. Monggo dari pariwisata Mas Siapa Mas Tony. Mas Yoga nggih? Iya. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan sangat strategis dalam hal kita bicara industri pariwisata ya. Kalau menurut saya seperti ini Mas, yang seperti kembali lagi ke bahwa kita itu ada di fase mencari bentuk. Tidak hanya teman-teman pelaku wisata pelaku usaha ya di berbagai sektor. Kami pun di tingkat pemerintahan juga sedang mencari bentuk. Karena apa? Setiap daerah itu beda-beda kondisinya. Contoh saja dari jumlah kasus, contoh saja dari karakteristik tempat wisata. Jadi macam-macam. Tapi memang makanya kami selalu mengevaluasi. Kenapa kemudian Pak Bupati kemarin mengarahkan supaya setiap destinasi boleh buka hanya untuk wisatawan lokal. Karena kami di masa pandemi ini kami perlu masa uji coba dulu gitu untuk mengamati bagaimana perlakuan dari pelayanan pengunjung itu sendiri di destinasi, bagaimana perilaku pengunjungnya sendiri, dari mana saja asalnya. Ini kita akan identifikasi gitu. Nah makanya saya sepakat kalau misalkan nanti setelah tanggal 31 Agustus dibuka lagi misalnya nih mungkin ya nanti juga akan kita lihat, tetap kan jenengan juga bilang bahwa kita tidak hanya bisa berpikir di lingkup Trenggalek saja tapi juga lebih global. Nah global itu ya di luar Trenggalek itu seperti apa? Kalau misalkan memang daerahnya itu yang zonanya sangat hitam parah gitu ya, kita nanti dulu ini kita utamakan boleh dari luar Trenggalek tapi yang sudah zonanya kuning misalnya. Kemudian paketnya, misalkan tidak disarankan untuk masuk ke tempat-tempat yang memang sudah selama dibuka ini sudah terlalu penuh. Ya kita arahkan, Mas Aga kita panggil. Iki singko Medion, singko Kediri, layanono nenggoni wisata minat khusus harus lewat paket. Nah seperti itu caranya salah satunya. Nanti kalau sudah semakin berkembang ya kita akan evaluasi lagi. Apakah perlu diperbolehkan dengan jumlah destinasi yang lebih banyak untuk bisa dikunjungi atau seperti apa. Saya pikir ini kita terus-menerus mengevaluasi, mencari bentuk yang terbaik sehingga nanti semua bisa pulih Mas. Pulih secara kesehatan, pulih secara ekonomi. Mungkin itu Mas. Oke, itu tadi untuk terkait kepastian pariwisata jadi fluktuatif melihat secara linear mungkin ya dengan bidang masing-masing gitu. Oke. Oke. Ya tadi ya masalah masalah apakah kita pariwisata itu bisa lewat virtual? Ya bisa memang karena gini. Kemarin tuh saya sampai beli Google untuk VR video ya, virtual record video itu loh. Virtual reality video. Jadi anak saya itu saya coba, saya tuh pengen karena saya kepikiran masalah virtual tour, kayak apa sih rasanya gitu. Anak saya seneng. Karena dengan menggunakan itu ya, dengan menggunakan VR video itu, saya kemarin buka VR videonya misalkan di Eiffel gitu, di Paris gitu. Meskipun kita nggak bayangin kapan ke Paris gitu kan, dia kayak semacam merasa beneran seneng gitu. Kita ada di hutan ketemu sama gajah, ketemu sama itu merasa beneran. Cuma memang yang belum kami tahu adalah bagaimana cara menjualnya. Nah ini sudah di Indonesia sudah ada provider yang menjual wisata virtual ini. Nah kalau misalkan nanti memungkinkan kenapa enggak, kalau memang jalurnya kita sementara itu sebagai alternatif karena kita belum bisa membuka secara luas destinasi kita. Mungkin itu Mas. Meskipun sebenarnya ketika virtual tour itu diberlakukan nanti akan muncul protes dari para pedagang lokal di wisata itu. Waduh, ndak laku lah anakku dodolan kelambi pantai nang kene soalnya kabeh virtual tour. Itu nanti akan jadi polemik lagi. Jadi pasti saat ini tuh fasenya Pemkab ini sedang menggodok bagaimana bisa mengakomodir semuanya. Wisatanya tetap jalan dalam tanda artian berjalan itu orang masih tetap mau dan penasaran untuk mengenal Trenggalek meskipun datangnya entah kapan-kapan, tapi di fase ini mungkin secara virtual oh ternyata Trenggalek itu apik yo, oh modelnya seperti ini. Mungkin masa pandemi itu mungkin untuk itu, tapi juga pasti kan akan muncul lagi kendala-kendala di belakang. Jadi saya yakin pasti ini Mas Farah juga pasti pusing gitu kan, lembur terus ini ya opo dalam pariwisata ning masa pandemi gitu kan. Nah jadi
teman-teman di sini monggo kalau misalkan ada apa kolaborasi untuk apa-apa kayak tadi untuk wisata minat khusus, ya Mas. Ada yang mau diceritakan lagi kayak langsung memendam gitu dari tadi. Iya, iya pelaku usaha wisata. Iya. Oh iya. Oke, karena mengingat waktu ini, mohon maaf para panelis, nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di luar session lagi ya. Karena mengingat waktu, ya, ya mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Intinya dengan spirit yang sama yang tadi, semoga kita ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin statement closing buat panelis di sini untuk setidaknya bisa sounding ke teman-teman yang lain untuk memberi semangat bagaimana sih dengan bidang Anda masing-masing gitu loh. Monggo, mungkin singkat aja sebelum ditutup. Mungkin mewakili atau gimana? Monggo. Oke, ya kuat ya. Kuat. Ya kuat. Wah, kuat. Ya itu kuliner endemik sini ya. Oke ya, ini buat semuanya yang menonton ini ataupun yang mendengarkan ini. Dengan segala keterbatasan atau apapun itu, apa yang kita punya sekarang kita maksimalkan dalam artian entah itu kolaborasi atau apa, yang penting maksimalkan yang kita punya dulu. Duwe lemah ditanduri, duwe mah didol, BPKB dikadek ini. Ya jadi maksimalkan apa yang kita punya, dan kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Satu-satu, monggo. Monggo. Ya teruslah beradaptasi dengan perubahan yang ada, karena tidak ada hal yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, gitu kan? Oke. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Tony. Wah, ini rada antep ya aku. Dulur tetap semangat. Ngono tok. Oke. Kalau tadi Mas Tony apa perubahan itu pasti ya. Kalau tadi menuntut kapan kepastiannya, justru yang ketidakpastian itu adalah hal yang pasti sebenarnya. Jadi karena tidak pasti ini ya tadi nyambung maksimalkan yang ada, dan harapannya juga karena sektor-sektor lain sudah mulai bertumbuh dan industri kreatif juga saya harap di Trenggalek juga semakin bertumbuh juga, tentu dengan penyesuaian protokol kesehatan. Kalau kemarin event ibaratnya ya cuti dulu, semoga semoga diamini juga, ini semoga lekas ya kembali lagi berevent berguguh ria, tapi tetap patuh dengan protokol kesehatan. Itu saja. Oke. Terima kasih buat para panelis, narasumber, tepuk tangan yang luar biasa, yang heboh. Dan saya terima kasih buat seluruh kru panitia yang mendukung, teman-teman dari Willis Pro, kemudian dari angkringan kopi kita, Mesa Production, dan teman-teman komunitas yang lain. Rodus TV, dan jangan lupa acara ini direlay atau tayang ulang di Rodus TV jam 6 sore besok habis maghrib. Jangan lupa pantau terus. Dan saya terima kasih banyak. Oh ya, ini ada oleh-oleh buat para narasumber. Nah, ini monggo diterima dari Zen, dan saya terima kasih buat sponsorship dari Zen, dan acara ini mudah-mudahan bisa berlanjut ke depan lebih baik. Dan ini harapan kita semua, semoga kita bangkit semua dari keterpurukan, setidaknya new normal bisa merubah semua peradaban yang ada di bumi ini. Tapi tidak mudah untuk merubah semangat kita, kebersamaan kita, spirit kita bersama. Oke, terima kasih buat semua, tepuk tangan kru semua yang luar biasa hari ini berjuang untuk mewujudkan acara ini. Semoga ke depan lebih baik. Ketemu lagi minggu depan. See you next time. Lagu terakhir. Terima kasih buat semuanya. Don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you through.
Kill yourself for examination. Kill yourself to never ever stop. You broke another mirror. It's turning into something you were. Oh, don't leave me out. Don't leave me dry. Don't leave me out. Don't leave me dry. Drying up in conversation, you will be the one who can adore. All your innocent fall to pieces. You just sit there, still make love. They're the one who will hate you when you think you've got the worst eyes that I. They're the one who will spare you. You baby, the one who's screaming. Oh, don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. It's the best thing we ever had. Ever done. It's the best thing that you ever had. The best thing you ever is gone away. Oh, down with me. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.